إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد Ikhwatal iman, saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin yang memberikan kepada kita nikmat Islam, yang menganugerahkan kepada kita Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nikmat yang dengan nikmat ini kita mengenal Allah. Kita tahu apa tujuan hidup kita di muka bumi, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Dengan nikmat ini Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita apa misi perjalanan hidup kita di dunia ini. Wah, hidup adalah ujian. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan kebaikan dan keburukan. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menguji kita untuk melihat siapa di antara kita yang terbaik amalnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan di antara ujian-ujian itu adalah godaan-godaan yang itu memapar sebelum mengenai fisik seseorang, mengenai hatinya. Godaan-godaan berupa syubhat, syahwat yang menyebabkan terganggunya kondisi keadaan hati seseorang. Sedangkan kualitas seseorang bukan dilihat pada kualitas fisiknya atau rupanya atau hartanya, tapi pada hati dan amal perbuatannya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Sahih Muslim, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum wa fi riwayatin wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat pada rupa kalian, tidak melihat pada fisik kalian. Dalam riwayat dalam Sahih Muslim juga, Allah tidak melihat pada harta kalian, tapi Allah melihat pada hati dan perbuatan kalian. Allah melihat pada hati dan perbuatan. Subhanallah, ikhwatal iman. Hadis ini memang perlu kita renungi, karena Allah Subhanahu wa taala memperhatikan apa yang jarang kita perhatikan. Kita malu kalau terlihat wajah kita kotor. Kita malu kalau terlihat tubuh kita enggak benar. Kita malu ketika dilihat orang dalam keadaan seperti itu. Tapi apa kita tidak malu kepada Allah yang selalu melihat hati kita, yang ada kotoran di hati tersebut, di hati yang di situ ada kesombongan, di hati yang ada ujub, di hati ada yang buruk sangka, hasad, iri dan dengki, dan beragam penyakit hati lainnya, yang kita ini sering berinvestasi, bahkan membelanjakan sejumlah harta kita demi menjaga kebersihan wajah dan tubuh kita. Tapi kita tidak pernah berinvestasi untuk bagaimana menjaga kebersihan dan sehatnya hati kita. Untuk sehatnya tubuh, kita pikirkan kalau perlu beli vitamin, ya, jadi member gym. Ya, gym apa? Gym hakho. Ya. Itu kan. Jadi berapa dia harus keluarkan biaya untuk fisik yang tidak dilihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi berapa yang dia pikirkan untuk hatinya yang selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau ibu-ibu, urusan wajah ini bisa 6-7 lapis. Ya. Ya kan? Ini seperti itu. Sedangkan hatinya, hati kita, yang ini saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, sakit fisik itu tidak selalu mengarah kepada azab Allah di api neraka. Orang yang sakit fisik dan dia sabar menghadapi sakitnya, sakit itu merontokkan dosa. Dan bahkan kalau dia meninggal dunia, bisa jadi malah dia husnul khatimah dan mati syahid.
Seperti orang yang terkena wabah misalnya, mati syahid. Tapi orang yang sakit hatinya dan kemudian dia mati menghadap Allah dengan membawa penyakit itu, matinya enggak menjadi penyelesaian terhadap masalah sakitnya. Sakit fisik dengan mati clear, selesai sudah. Bisa jadi pahala bertumpuk untuk dia, bahkan husnul khatimah karena sabarnya, bahkan minasyuhada, di antara orang-orang yang mati syahid. Tapi kalau sakit hati, itu akan dibawa mati, dibawa ke alam barzakh, dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala di akhirat, dan itu akan terus dipertanggungjawabkan. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala Al-Alimul Hakim, yang maha tahu dan maha bijaksana, yang selalu melihat ke dalam hati kita. Allah Subhanahu wa taala yang tahu siapa yang hatinya baik dan siapa yang hatinya tidak. Karena misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang munafik sebagaimana di surat Al-Baqarah ayat 10, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka ada penyakit, maka Allah Subhanahu wa taala menambahkan ke dalam hati mereka penyakit lagi. Subhanallah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menambahkan penyakit ke dalam hati orang-orang munafik itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala memang membuat mereka menjadi munafik, tapi fi qulubihim marad, di dalam hati mereka penyakit. Fazadahumullahu marada, maka Allah Subhanahu wa taala tambahkan kepada mereka penyakit untuk itu. Karena jika orang kafir di dalam hati mereka ada kebaikan dan Allah tahu ada kebaikan di dalam hatinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membimbing mereka kepada kebaikan dengan kebaikan yang ada di dalam hati mereka tersebut. Dalilnya firman Allah di dalam surat Al-Anfal ayat 70. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nabi, qul liman fi aydikum minal asra ya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim." Allahu akbar. Wahai Nabi, katakanlah kepada tawanan-tawananmu ini konteksnya ayat ini adalah tawanan perang Badar. Ketika perang Badar, banyak tawanan dari orang-orang musyrikin Quraisy dan mereka itu akan dilepaskan dengan syarat. Pertama, nebus dengan harta. Yang kedua, menebusnya dengan mengajarkan sesuatu. Yang bisa baca tulis mengajarkan kepada yang belum bisa baca tulis, kalau sudah bisa boleh pulang. Begitu. Maka mereka pun harus membayar tebusan itu. Maka Allah memerintahkan kepada Nabi SAW, "Wahai Nabi, katakan kepada tawanan-tawanan tersebut, jika Allah Subhanahu wa taala mengetahui adanya kebaikan di dalam hati kalian, ya'lamillahu fi qulubikum khaira yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum." Maka jika Allah mengetahui adanya kebaikan di dalam hatimu, maka Allah akan memberikan kepadamu yang lebih baik dari apa yang diambil darimu. Wa yaghfir lakum. Apa yang lebih baik itu diberi hidayah oleh Allah. Maka tidak sedikit dari tawanan perang Badar yang akhirnya masuk Islam. Dan itu jauh lebih baik daripada uang tebusan yang mereka pakai untuk menebus diri mereka. Subhanallah. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Orang-orang munafik, orang-orang yang enggan untuk tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ketika diajak, ayo kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, ayo merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, bahwa itulah pedoman hidup seorang muslim, kita berhukum kepada Quran dan Sunnah, maka orang-orang yang berpenyakit di dalam hatinya, itu kata Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak terima dengan itu. Allah Subhanahu wa taala sebutkan kepada kita di dalam surat An-Nur
ayat ke-50. Ayat 48 Allah menyampaikan, wa idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum idza fariqum minhum mu'ridun. Ketika mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya, ayo berhukum kepada Allah dan Rasulnya, kembali kepada Quran dan Sunnah. Kalau kita beda pendapat, ayo kembali kepada Allah dan Rasulnya. Liyahkuma bainahum, supaya dihukumkan atau diberlakukan hukumnya di antara mereka. Idza fariqum minhum mu'ridun, maka sebagian dari mereka, dari orang-orang munafik itu berpaling. Wa iyyakum lahumul haqqu ya'tu ilaihi mud'inin. Ketika mereka merasakan adanya kebenaran itu yang sesuai dengan diri mereka, baru mereka mau tunduk. Kalau hukum Allah dan Rasulnya sesuai dengan selera mereka, mereka mau tunduk, mau ikut. Oh, ini pas nih, ini boleh nih. Jadi aturan Allah itu dijalankan oleh mereka jika sesuai dengan hawa nafsu mereka, bukan karena aturan Allah. Oh, saya mau jalankan yang ini, saya mau karena ini tidak bertentangan dengan selera hawa nafsunya. Yang itu nanti dulu. Mereka mengukur itu semuanya, mengukur kalamullah dengan hawa nafsunya. Allah berfirman di ayat yang ke-50, afi qulubihim marad am irtabu am yakhafuna an yahifallahu alaihim wa rasuluh bal ulaika humuz zalimun. Allah bertanya, apakah di dalam hati mereka ada penyakit? Atau mereka ragu? Atau mereka khawatir Allah akan berbuat zalim kepada mereka, demikian pula dengan Rasulnya berbuat zalim kepada mereka? Sebenarnya yang zalim itu adalah orang-orang itu. Mereka sendiri yang zalim. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam ayat ini tentang jenis penyakit hati, yaitu kemunafikan. Dan kemunafikan ini penyakit hati yang sangat kronis di dalam hati seseorang. Dan bentuknya, di antara bentuknya adalah keengganan untuk tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Keengganan untuk tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan juga kita menyadari, sebagaimana antum sudah memahami bahwa Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan bahwa rajanya tubuh kita ini adalah hati. Ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalb. Ketahuilah bahwa di dalam tubuh kita ini ada segumpal darah. Jika itu baik, baiklah seluruh anggota tubuh yang lainnya. Jika dia rusak, rusaklah seluruh anggota tubuh yang lainnya. Itu adalah hati. Ini yang menentukan baik dan tidak baiknya kita. Bukan rupanya, tapi hatinya. Dan hati itu terekspresikan dengan apa yang diucap, dengan perbuatan yang diperbuat. Karena kita bisa merasakan, sebagaimana sebagian salaf mengatakan, jika kamu ingin mengetahui rasanya hati temanmu atau saudaramu, kamu bisa mengetahui dari apa yang diucapkan. Apa yang sering diucapkan. Karena ibaratnya itu seperti tempat minum atau teko. Ya, apa yang keluar dari mulut teko, ya ada yang di dalam teko. Kalau di dalam teko itu air susu, maka yang dituang yang keluar adalah air susu. Kalau yang di dalamnya comberan, ya yang keluar adalah itu. Maka kita menyadari bahwa baik dan tidak baiknya hati seseorang terlihat dari apa yang dia ucap dan apa yang dia sikapkan, sikap-sikap yang dia lakukan. Kalau ada orang sekali duduk sama kita langsung ngomongnya nyolot, terus kemudian cerita yang bikin masalah, ya langsung ada dia memunculkan sejumlah adu domba, mengadu ini dengan itu, namimah ini dengan itu. Kemudian mulai membicarakan, mulai menceritakan kecurigaan tentang salah satu saudara kita yang lain. Antum nggak tahu si fulan begini nih. Memunculkan riba, su'udzan, memancing untuk seseorang itu tajassus, memata-matai. Terus kemudian menyapa orang lain pun kadang dengan cacian. Ya, nyapanya saja menghina,
mencaci, merendahkan, menjuluki orang begini dan begitu. Terus kemudian ada orang mengatakan, dia walaupun kayak gitu tuh hatinya baik. Ada yang bisa setuju dengan ini? Kita tahu bahwa orang yang seperti ini kelihatan bahwa hatinya busuk, hatinya buruk. Ya, tidak mungkin dikatakan yang seperti itu. Karena dari apa yang diucapkan, dari apa yang diperbuat, kita mengetahui kualitas hati seseorang. Sebagaimana dalam sebuah athar disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, waktu Luqman Al-Hakim diminta untuk memasakkan kambing, untuk masak kambing. Diminta tolong masakkan bagian yang paling enak dari kambing ini. Maka dimasakkanlah oleh Luqman. Disajikan. Dan ketika disajikan yang keluar adalah hati dan lidah. Ya, hati dan lidah. Setelah selang beberapa hari diminta lagi tolong masakkan kambing lagi, tapi saya mau coba yang paling gak enak dari kambing mananya. Ya, dikeluarkan lagi hati dan lidah. Hati lidah lagi. Kemarin minta yang paling enak, hati lidah. Sekarang minta yang paling gak enak, keluar yang sama. Ketika ditanya, wahai Luqman, kenapa kamu melakukan ini? Kata dia, kalau yang dua-duanya ini sudah baik, yang lainnya ikut baik. Ya, kalau dua-duanya ini rusak, buruk, nggak ada yang baik dari kelihatan orang tersebut. Antum misalnya ditanya tentang, coba bayangkan sosok Luqman Al-Hakim. Kebayang sosoknya dia seperti apa? Anak tanya, warna kulitnya putih atau hitam? Hah? Kebayangnya dong. Hah? Ganteng atau jelek? Ya, kebayangnya begitu. Cerita Luqman diabadikan di dalam Al-Quran. Ya, tapi coba silahkan baca kitab-kitab tafsir. Ibnu Katsir menyebutkan di dalam tafsirnya bahwa Luqman ini seorang hamba Allah yang saleh, seorang waliullah. Tapi dia bukan nabi. Dia seorang yang diberi kebijaksanaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia kalau tidak salah satu umatnya Nabiullah Daud alaihi salam. Ya. Dan dia adalah seorang budak, hitam, keriting, hitam, hidungnya lebar. Dia digambarkan detail oleh Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya. Yang itu semuanya menjadi penguat bahwa dia bukan nabi. Ya, karena nabi itu selalu diambil yang bagus. Ya, selalu diambil yang terbaik dari kaumnya. Kata Ibnu Katsir rahimahullah adalah seperti itu. Tapi hamba Allah Allah Subhanahu wa taala, agama ini tidak ada nasab dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menghadapkan dirinya kepada Allah, dia akan mendapatkan jatah yang terbesar dari itu. Mau dia berkulit hitam, berkulit putih, mau dia mancung, mau dia pesek, mau dia punya nasab, enggak punya nasab. Karena la fadla li arabiyyin wala ajamiyyin illa bittaqwa. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Orang yang paling bertakwa, yang paling mulia di antara kita di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Luqman yang sebegitu luar biasanya, Allah muliakan beliau, namanya salah satu nama surat di dalam Al-Quran. Ya, secara tampilan zahirnya nggak menarik aman. Dan sama seperti ketika antum membaca kisahnya semua orang saleh yang pernah antum baca atau pernah dengar ceritanya, baik dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Ya, kita mendengarkan kisahnya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in atau muhajirin wal ansar. Kita membaca kisah-kisah mereka. Kita membaca kisahnya dari kalangan tabi'in, ya, banyak dari kalangan tabi'in. Seperti Imam Hasan al-Basri, Atha ibn Abi Rabah, dan banyak lagi yang lainnya, tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Semua kisah itu yang sampai ke kita adalah tentang ketakwaan, kesolehan, nasihat-nasihat baik mereka, suri toladan yang baik dari mereka. Ya, tidak ada atau sedikit sekali diceritakan tentang profil fisik mereka. Ya, oh dia begini, putih, ganteng, rambutnya panjang, terurai atau bagaimana, nggak ada cerita begitu. Apalagi kalau profilnya laki-laki. Ya, kata para ulama tidak pernah
ada ceritanya dari sejak era jahiliyah, jadi masa jahiliyah sampai di era Islam, seseorang di kalangan Arab itu dipuji karena bagusnya rupanya. Nggak pernah ada ceritanya. Karena yang suka memuji bagusnya rupanya itu biasanya siapa? Perempuan. Iya. Perempuan saja, wah kulitnya, wah bibirnya, wah matanya. Itu sesama perempuan begitu. Laki-laki tidak peduli dengan itu. Ya. Nggak peduli tentang profil, tampilan, kurus, gemuk, tinggi, pendek, dan lain sebagainya. Nilai seseorang itu ilmunya, akhlaknya, sikapnya, perangainya. Maka kalau antum membaca misalnya kisah salah seorang tabi'in yang masyhur juga, Ahnaf bin Qais rahimahullah. Ahnaf ini bukan namanya. Ahnaf itu dipanggil Ahnaf karena kakinya bengkok. Ya, karena kakinya bengkok. Orangnya pendek, botak, gemuk. Ya, nggak ada bagus-bagusnya tampilan fisiknya. Tapi dia mathal, perumpamaan dalam kesabaran. Perumpamaan dalam seorang yang sangat berwibawa, seorang pemimpin yang sangat disegani oleh kaumnya, yang pernah sekali waktu ketika dia menemui Muawiyah, waktu terjadi perselisihan antara Ali dan Muawiyah radhiyallahu anhuma, Ahnaf bin Qais radhiyallahu an berada di kubunya Ali bin Abi Thalib. Sekali waktu beliau dalam misi untuk mengajak berdamai, misi perdamaian, dia temuin Muawiyah bin Abu Sufyan di Syam. Muawiyah mengira Ahnaf cooling down, ya, mulai menurunkan tensinya dan mau berpihak kepada dirinya. Maka Muawiyah radhiyallahu an meninggikan suaranya kepada Ahnaf. Ya Ahnaf, kamu begini, kamu begini, kamu begitu. Sekarang kamu datang kemari. Muawiyah mau meninggikan dirinya di hadapan Ahnaf. Ahnaf bin Qais rahimahullah masih mengatakan, ya Muawiyah, saya datang dengan hati dan pedang yang masih sama dengan yang kemarin. Hati saya masih sama Ali dan pedangnya masih sama Ali. Kata dia begitu. Dan saya datang ke sini bukan untuk merendahkan diri, tapi untuk demi menjaga darahnya umat Islam, darahnya kaum muslimin. Semua argumennya Muawiyah dijawab. Dan semua dialog ini didengar oleh saudara perempuannya Muawiyah radhiyallahu an di balik tirai. Yang ketika orang itu pergi, sampai dilihat, siapa ini orang berani banget ini sama Muawiyah radhiyallahu an. Padahal Muawiyah pemimpinnya Syam. Dilihatnya itu tadi, dia menggambarkan orangnya pendek, kakinya pincang, botak, matanya hampir melotot, tampilannya gak ada bagus-bagusnya. Terus kemudian setelah orang itu pergi, adiknya Muawiyah nanya, siapa ini orang berani banget sama kamu? Siapa dia? Orang ini kalau dia marah, setidaknya ada 100.000 dari Bani Tamim yang ikut marah dan gak nanya alasannya apa. Ya. Pengikutnya dia, kalau tahu dia marah, langsung ikut marah, nggak pakai nanya alasannya, kenapa ente marah? Kita ikut marah. Ini sudah cukup sebagai pujian. Dan ini salah satu contoh saja, bahwa indahnya seseorang itu hatinya, jeleknya seseorang itu hatinya. Yang ketika Nabi SAW menyampaikan Allah itu melihat kepada hati dan awal perbuatanmu, harusnya kita pun belajar untuk melihat itu dengan cara yang sama. Bukan cuma melihat orang itu dari tampilan dan tongkrongannya saja. Wah, keren nih orang. Wah, jangan begitu. Jangan mudah ketipu. Zaman penipuan seperti sekarang, banyak yang ketipu karena begituan. Benar ya? Semua korban tipuan yang triliunan, yang datang gak bakalan tampilan orang kajian kayak kita. Gak bakalan. Pakai jas, mungkin pakai pinnya emas, waduh, kendaraannya sudah yang simbolnya diamond itu gitu ya. Pakai yang luar biasa untuk, ya memang kalau mancing ikan besar umpannya harus besar. Ya kan begitu, mereka pakai sepatunya saking mengkilatnya bisa bikin pakai ngaca gitu ya. Nyisir rambut nggak ada cermin, dia lihat sepatunya. Ya. Saking mengkilatnya. Pakai yang begituan. Tapi yang begini nih yang banyak nipu manusia.
Dan Nabi SAW sudah menyebutkan hal ini sudah 1400 tahun yang lalu. Antum bisa membaca di dalam kitab Riyadhus Shalihin, ada satu bab khusus tentang fadl fuqara'il muslimina wa du'afaihim. Keutamaan orang-orang fakirnya umat Islam dan orang-orang lemahnya kaum muslimin. Ada satu bab khusus tentang itu. Subhanallah. Di situ ada satu hadis. Sekali waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk dengan para sahabatnya. Kemudian masuk orang, tampilannya keren banget, luar biasa. Nabi SAW bertanya, "Ma taquluna fi hadha rajul?" Menurut kalian orang ini gimana? "Hadha ya Rasulullah min aghnana," orang yang paling cukup, orang yang berkecukupan di antara kita. Kalau dia ngomong, siapa yang nggak dengerin? Kalau dia ngomong, semua pasti dengar. Kalau dia mengusulkan sesuatu, semua pasti ikut setuju, walaupun bisa jadi salah. Ya, orang banyak husnudzonnya sama orang yang punya. Dan kalau dia ngelamar anak orang, siapa yang mau nolak ya Rasulullah? Masuk orang itu, Nabi SAW diam. Tidak lama datang lagi orang kurus, biasa. Sangat biasa dia datang ke masjid. Kemudian Nabi SAW, ma taquluna fi hadzal rajul. Orang yang kedua ini, yang ini bagaimana, yang satu ini yang tampilannya biasa, mungkin sedikit lusuh, tampilannya tidak terlalu bagus, ganteng pun enggak. Ya seperti misalnya profilnya mungkin di kalangan para sahabat seperti misalnya Julaibib radhiyallahu an. Ya, Julaibib ini silsilahnya enggak ketahuan anak siapa. Maksudnya silsilahnya tidak disebutkan dalam kitab-kitab seperti Al-Isabah atau Usudul Ghabah dan yang sebagainya. Julaibib bin siapa, dari kabilah mana, tidak ketahuan. Dan juga fakir, miskin, kurus, gak ada bagus-bagusnya, kerjaannya serabutan, bantuin orang dari pasar untuk bawa-bawa barang orang. Ya, dia tidak punya kelebihan spesifik dari sisi dunia, tapi dia punya satu kelebihan yang kita semua gak punya, bahwa dia dicintai Rasulullah SAW. Rasulullah SAW cinta kepada Julaibib. Sampai pernah sekali waktu Nabi godain Julaibib di tengah pasar, dipeluk oleh Nabi dari belakang. "Saya mau jual budak ini, saya mau jual budak ini. Siapa yang mau beli?" Ya, tapi karena orang-orang pada tahu bahwa Nabi cuma bergurau, kata Julaibib, "Ya Rasulullah, nggak ada yang mau sama saya. Saya barang nggak laku." Ya, "Saya barang nggak laku," kata Julaibib. Tapi kata Nabi SAW, "Tapi kamu di sisi Allah sangat berharga. Kamu di sisi Allah sangat berharga." Nah, terkait orang yang profil yang kedua ini, sahabat, sebagian orang di zaman itu mengatakan, "Ya Rasulullah, ini orang yang paling miskin di antara kita. Ya, siapa yang mau dengerin dia kalau dia ngomong? Siapa yang mau memberikan tempat kalau dia lagi mau duduk? Kasih tempat aja nggak mau. Siapa yang mau nerima kalau dia ngelamar anak orang? Nggak ada yang mau dengerin." Kata Nabi SAW selesai itu, "Hadza khairun min mil'il ardi mithlu dzak." Yang ini, satu orang ini lebih baik ketimbang orang yang pertama tadi sepenuh bumi. Sepenuh bumi. Kalau orang yang tadi, yang keren, luar biasa, memenuhi bumi, dibandingkan satu orang yang lebih baik daripada yang tadi. Subhanallah. Ini kita diajarkan untuk melihat orang itu bukan dari zahir tampilannya saja. Karena zahir ini sering kita tertipu dengan itu. Tapi melihat dari bagaimana kualitas hatinya, melihat dari imannya, dari takwanya kepada Allah, dari akidahnya. Karena ini semuanya adalah amalan hati. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka dari sini kita melihat baiknya seseorang itu dilihat dari apa yang dia lakukan dengan anggota tubuhnya. Apakah dia semakin mendekat kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauh dari yang haram, menjauh dari yang syubhat. Jika hatinya baik, jika hatinya bersih, maka yang menjadi prioritasnya adalah cinta kepada Allah dan mencintai yang dicintai oleh Allah. Yang menjadi prioritasnya takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan takut terjerumus ke dalam apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka karena seperti itu, dia mencintai Allah, mencintai apa yang dicintai oleh Allah, takut kepada Allah, takut terjerumus ke dalam apa yang mendatangkan murkanya Allah, maka terjaga sikap-sikapnya, perilakunya, perbuatannya. Dia waspada terhadap hal-hal yang haram. Dia waspada terhadap yang syubhat. Jangan sampai dia melakukan yang syubhat, menjerumuskan dia kepada yang haram. Tapi ketika hatinya sudah dikuasai oleh hawa nafsunya, maka yang dicari apa yang disukai oleh hawa nafsunya, walaupun itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semua sikap dan perilakunya rusak. Nilainya tidak bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka di hatinya menjadi inspirasi untuk memunculkan sejumlah maksiat dan dosa yang dia lakukan. Dengan gampangnya dia melakukan yang syubhat untuk melangkah kepada yang haram. Maka ikhwatal iman, sebagaimana para ulama mengatakan, seperti juga perkataan Abu Hurairah radhiyallahu an, al-qalbu malikul a'dha, bahwa hati itu rajanya anggota tubuh, dan anggota tubuh yang lainnya mengikuti arahan dari sang raja, mengikuti apa katanya hati. Maka kalau rajanya baik, anggota tubuhnya yang lain pun akan baik. Kalau rajanya rusak, maka yang lainnya pun akan ikut rusak. Maka kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang yaumul hisab, tentang yaumul mahsyar. Allah menyampaikan di surat Asy-Syu'ara ayat 88 dan 89, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Bahwa di yaumul hisab, di hari itu tidak akan bermanfaat harta dan anak seseorang, kecuali yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Kecuali menghadap kepada Allah dengan hati yang bersih. Maka di antara doa Nabi kita Muhammad SAW, wa as'aluka qalban salima. Ya Allah, aku minta kepadamu hati yang bersih. Minta kepada Allah hati yang bersih. Hati yang bersih itu hati yang bersih dari segala yang mengotorinya. Segala hal yang membuat dia jauh dari kecintaan kepada Allah atau mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini ikhwah fillah, kita menyadari bahwa hati itu bisa sakit seperti sakitnya tubuh. Nah, oleh karena itu para ulama membagi hati itu menjadi 3 macam. Yang pertama, hati yang sehat atau hati yang bersih. Yang kedua, hati yang mati. Dan yang ketiga adalah hati yang sakit. Sebagaimana di surat Asy-Syu'ara tadi disebutkan, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ketika menjelaskan hati yang bersih ini, hati yang sehat, huwa alladhi salima min asy-syirki wal ghil wal haqdi wal hasad wasyuhhi wal kibr wa hubbid dunya wal riyasah wa salima min kulli syahwatin tu'aridu amrah wa min kulli syubhatin tu'aridu khabarah wa salima min kulli iradatin tuzahimu muradah wa salima min kulli qati'in yaqta'u 'anillah. Kata beliau, hati yang sehat, hati yang bersih adalah hati yang selamat dari kesyirikan dan penyakit-penyakit hati. Hati yang selamat dari penyakit hasad, iri dan dengki. Hati yang bersih dari ambisi terhadap dunia dan kesombongan. Hati itu tidak memiliki cinta terhadap dunia dan jabatan. Hati yang selamat dari syahwat yang membuat dia menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena syahwat itu, tugasnya syahwat membuat seseorang itu menjauhi aturan Allah. Perintah tidak dikerjakan, larangan dilanggar. Itu perannya syahwat. Dan hati yang bersih ini selamat dari syubhat yang membuat dia meragukan kebenaran berita yang datangnya dari Allah. Jadi penyakit hati yang dijelaskan oleh para ulama terbagi menjadi 2 lingkup besar. Ya, 2 lingkup besar yang masing-masing punya turunannya yang sangat banyak. Yang pertama adalah syahwat, yang kedua adalah syubhat. Syahwat ini lingkup besar. Yang syahwat itu macam-macam turunannya.
Apakah ambisi terhadap dunia, ambisi terhadap jabatan, ambisi terhadap lawan jenis atau sejenis, ambisi terhadap popularitas, ambisi untuk diakui oleh orang lain, dipuji, dielu-elukan, dihormati. Ini semua adalah syahwat. Yang syahwat ini merusak perbuatan dan merusak niat seseorang. Amal ibadahnya jadi rusak, niatnya jadi rusak. Kalau dia sudah termakan dengan syahwatnya, maka dia akan menghalalkan segala cara demi syahwatnya. Walaupun harus jual agama. Walaupun harus jual agama. Adapun syubhat, sesuai dengan namanya, adalah sesuatu yang remang-remang. Syubhat ini membuat seseorang itu kabur di dalam melihat mana yang benar dan mana yang salah. Sehingga dia tidak presisi melihat mana benar dan mana salah ini tadi. Karena syubhat. Dia mengira yang benar itu salah, atau sebaliknya melihat yang salah itu kelihatan benar. Ini syubhat. Dua-duanya yang terus menyerang hati kita. Dan masing-masing ada treatmentnya sendiri. Ada bagaimana mengantisipasinya. Kalau antisipasi syahwat itu adalah dengan ibadah, antisipasi syubhat itu adalah dengan Quran dan Sunnah, dengan ittiba, ya, dengan mengikut Rasulullah SAW. Itu saja. Itu jawaban ringkasnya begitu. Tapi detailnya antum bisa melihat di dalam penjelasan para ulama yang mendalami tentang ilmu tentang hati ini, seperti Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam sejumlah risalahnya seperti Ad-Da'u wad-Dawa, Madarijus Salikin, Ighatsatul Lahafan. Ini buku-buku beliau yang menguraikan tentang hal ini. Dan hati yang bersih, selamat, hati yang selamat dari semua keinginan yang bertentangan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwatal iman, hati yang bersih ini atau hati yang sehat, keinginan hati itu mengikuti keinginan Allah. Kalau antum ingat hadis wali di mana Allah berfirman dalam hadis qudsi yang sahih ini, man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa yang memerangi waliku, maka aku akan umumkan perang terhadapnya. Dan kemudian Allah menyampaikan, wa ma taqarraba ilayya 'abdi ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku lebih aku cintai ketimbang dia melakukan apa yang aku wajibkan kepadanya. Artinya hal yang paling dicintai oleh Allah adalah ketika kita mengerjakan yang Allah wajibkan. Itu yang Allah senang, yang paling Allah cintai. Kenapa diwajibkan? Karena Allah mencintainya. Salat 5 waktu diwajibkan karena Allah mencintainya. Dan ini amalan ini tidak bisa disandingkan atau dibandingkan dengan amalan apapun yang lainnya. Semua ibadah wajib top level, pahalanya terbesar pasti. Ya, mengalahkan semua pahala sunnah. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah sunnah sampai aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu allati yabsuru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Wala in sa'alani la'utiyanahu wala in ista'adzani la'uidhannahu. Ya, dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah sampai aku mencintainya. Ketika aku mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang dengannya dia mendengar, penglihatannya yang dengannya dia melihat, tangannya yang dengannya dia mencengkram, kakinya yang dengannya dia melangkah. Jika dia minta kepadaku, pasti aku akan memberi. Jika dia meminta perlindungan kepadaku, pasti aku akan melindunginya. Maksudnya apa? Menjadi tangan, kaki, telinga, mata. Maksudnya adalah orang itu tidaklah mendengar, tidaklah berbicara, tidaklah bersikap kecuali mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan menyatunya zat, mustahil. Hamba menyatu dengan Allah, mustahil. Yang terjadi adalah kesatuan kehendak. Jadi mau kehendak yang sama. Dia manfaatkan telinganya sesuai dengan arahan Allah.
Dia manfaatkan matanya sesuai dengan kehendak Allah. Dia manfaatkan lisannya seperti itu. Tangan dan kakinya sama. Maka hati yang sehat atau yang bersih ini selamat dari semua pembegal yang membegal hati itu dari jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya yang kedua adalah hati yang mati. Hati yang tidak punya unsur kehidupan. Hati yang tidak kenal Allah. Yang tidak beribadah kepada Allah. Tidak menjalankan perintahnya atau menjauhi larangannya. Tidak ada rasa cinta dan mencari ridha kepada Allah. Bahkan hati itu tunduk terhadap syahwat dan hawa nafsunya. Walaupun hasilnya adalah mendatangkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah hati yang mati, ini hatinya orang-orang kafir. Hatinya orang-orang munafik. Yang Allah sebutkan di surat Al-A'raf ayat 179. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Ana sambung setelah azan ya. Ana sambung setelah azan. Boleh? Setelah azan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Allah menyebutkan di surat Al-A'raf ayat 179 ini, sungguh kami telah tetapkan untuk neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tapi tidak dipakai untuk memahami. Mereka memiliki penglihatan tapi tidak dipakai untuk melihat. Mereka memiliki pendengaran tapi tidak dipakai untuk mendengarkan. Mereka ini seperti binatang ternak, bahkan lebih buruk dari itu. Mereka adalah orang-orang yang lalai. Ikhwatal iman, hati, penglihatan, pendengaran adalah organ yang Allah berikan kepada kita dan juga kepada binatang. Tapi fungsinya beda. Perannya beda. Kambing, dia punya penglihatan. Antum sodori sayuran hijau, dia cuma tahu ini sayuran hijau. Dia tidak tahu ini milik dia atau bukan. Ini mata kambing. Ya, tidak bisa membedakan. Ketika dia melihat lawan jenis di dekatnya, dia akan naikin ketika dia lagi pengen. Dia nggak tahu halal atau haram. Ini mata kambing. Kalau mata manusia bisa membedakan. Antum keluar dari masjid ini turun ke bawah, lihat sandal kan, banyak sandal. Tahu mana sandalnya dan mana bukan. Tapi kalau sok nggak lihat, dia rubah matanya kayak mata kambing. Ya, akhirnya gitu. Dia seperti nggak lihat. Yang penting sandal dipakai sama dia. Yang lebih bagus dari sandal dia. Ya, dia lihat lawan jenis. Yang penting suka, naikin sama dia. Kayak kambing, kayak binatang. Ya, dan yang seperti inilah yang Allah sebutkan, mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat. Kenapa lebih sesat dari binatang ternak? Karena binatang ternak tidak dikasih potensi itu oleh Allah. Ada mata, ada telinga, ada hati, tapi tidak punya potensi itu. Mau diajarin kayak apa, kambing nggak bakal ngerti. Ya, ini kebun saya, kamu kambing saya, jangan makan di kebun rumah tetangga. Nanti saya masalah, wahai kambing, nggak bisa. Ya, nggak ngerti, kambing nggak bakal bisa diajarin. Ya, akan tetap seperti itu. Nah, ketika manusia memilih untuk membinatangkan dirinya, merendahkan dirinya, Allah beri potensi kepada dia penglihatan, pendengaran, yang penglihatan, pendengaran dan hatinya, penglihatannya bisa membedakan. Oh, ini benar, itu salah, ini baik, itu buruk, ini manfaat, itu mudarat. Penglihatannya bisa berperan seperti itu. Pendengarannya juga sama. Dia bisa mendengarkan, oh yang ini nggak boleh didengerin, ini nggak boleh, ini haram, nggak baik. Mendengarkan ghibah, fitnah, namimah, nggak boleh. Apalagi meneruskannya ke yang lain. Telinganya bisa menyaring itu. Ya, mendengarkan umpatan, cemoohan, hinaan, nggak baik. Dia bisa membedakan mana yang layak didengar, mana yang tidak, mana yang layak diucapkan, mana yang tidak. Bisa. Tapi kemudian dia tidak mau memilih untuk menggunakan potensi yang Allah berikan ke dia. Dia milih, udah deh, kayak binatang aja lebih baik.
Ya, dia milih seperti itu. Maka siap-siap untuk menjadi penghuni Jahannam. Mereka yang masuk neraka Jahannam tidak menggunakan fungsi hatinya, fungsi penglihatannya, dan fungsi pendengarannya dengan benar. Kemudian hati yang ketiga adalah hati yang sakit. Namanya sakit. Sakit itu dia artinya masih hidup. Tapi ada unsur yang membuat kerja organnya tidak maksimal. Itu namanya sakit. Dan kita tahu bahwa sakit itu pun bertingkat-tingkat, mulai yang ringan sampai yang sangat parah. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Hati yang sangat kronis penyakitnya, yang sangat parah ini, orang-orang yang sudah diperbudak oleh hawa nafsunya. Dia memperturutkan hawa nafsunya. Yang Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan macam-macam hati ini di dalam surat Al-Hajj. Ya, yang sehat, yang mati, yang berpenyakit. Di surat Al-Hajj dari ayat 52 sampai 54. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa asyaitanu fi umniyatihi fayansakhu Allahu ma yulqi asyaitanu thumma yuhkimu Allahu ayatihi wallahu alimun hakim liyaj'ala ma yulqi asyaitanu fitnatan lil ladzina fi qulubihim maradun wal qasiyati qulubuhum wa innadh dhalimina lafi shiqaqin ba'id." وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Dan tidaklah kami mengutus sebelummu seorang rasul pun kecuali ya, sebagaimana sebagian mufassirin, ketika mereka menyampaikan kebenaran yang datangnya dari Allah, maka syaitan akan mencoba untuk memasukkan keraguan-raguan di dalam apa yang mereka sampaikan. Dan Allah akan menghapus apa yang ditiupkan oleh syaitan dan menetapkan ayat-ayatnya. Dan Allah maha tahu dan maha bijaksana. Agar apa yang ditiupkan syaitan itu menjadi fitnah bagi orang yang berpenyakit di dalam hatinya dan orang-orang yang keras. Ini yang pertama yang Allah sebutkan. Terkait dengan dua golongan yang berpenyakit hatinya, wal qasiyah, yang keras ini yang mati. Yang mereka itu melihat perintah Allah tapi tidak mendengarkannya, larangan Allah tidak digubrisnya. Ya, orang yang keras hatinya sama mirip seperti itu. Tapi orang yang berpenyakit hatinya dia masih memiliki unsur kehidupan. Ketika dia sadar dia berpenyakit, dia sadar dan kemudian Allah sembuhkan hatinya, maka dia akan menjadi lebih baik lagi. Wa innadh dhalimina lafi shiqaqin ba'id, dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang sangat jauh. Wa liya'lamal ladzina utul ilma, adalah orang-orang yang diberi ilmu mengetahui, agar mengetahui ini adalah orang-orang yang sehat hatinya. Annahul haqqu min rabbik, bahwa wahyu yang turun ini Al-Quran itu adalah benar dari Tuhanmu. Fayu'minu bihi, maka mereka beriman dengan Quran yang diberikan kepada Nabi SAW. Fatukhbita lahu qulubuhum, hati mereka tunduk terhadap aturan Allah. Ini hati-hati yang hidup. Wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratin mustaqim, dan sesungguhnya Allah sungguh memberikan petunjuk kepada orang-orang beriman ke jalan yang lurus. Ikhwatal iman, maka sangat penting bagi kita untuk mengetahui ciri-ciri penyakit hati. Supaya apa? Supaya kita bisa ngukur seberapa kuat penyakit hati itu masuk ke dalam hati kita, ke dalam diri kita. Di antara ciri penyakit hati yang disebutkan oleh para ulama adalah mementingkan dunia ketimbang akhirat. Di antara ciri orang yang hatinya berpenyakit, lebih mementingkan dunia ketimbang akhirat. Allah mengingatkan, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Kalian lebih mementingkan kehidupan dunia, sedangkan akhirat itu lebih baik dan lebih langgeng. Karena memang tidaklah orang-orang itu mementingkan dunia ketimbang akhirat, pasti karena berpenyakit di hatinya. Bagaimana mementingkan yang lebih hina daripada yang lebih mulia? Bagaimana mementingkan yang sementara ketimbang yang kekal? Bagaimana lebih mementingkan yang bakal ditinggalkan melebihi yang akan dituju?
Orang yang mementingkan dunia ketimbang akhirat adalah orang-orang yang berpenyakit hatinya. Dan untuk mengobatinya pun ini ada caranya sendiri. Antum boleh membaca di dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin Al-Imam Ibnu Qudamah. Beliau menjelaskan akan hal itu. Beliau menggambarkan dengan sangat luar biasa. Beliau menceritakan begini terkait dengan penyakit cinta dunia itu. Ibarat orang yang cinta dunia ini seperti orang yang ingin cari ketenangan, terus kemudian dia jalan ke satu taman. Dia pengen duduk di taman itu, bersandar di bawah sebuah pohon, merasakan keheningan, kesejukan. Dan kemudian dengan itu dia merasa tenang. Terus ketika dia sudah sampai di taman itu, duduk di sebuah pohon, ternyata di pohon itu banyak burung bertanggar. Dan burung ini berkicau dengan suaranya yang ramai. Gak bisa tenang dia. Memekakkan telinganya. Maka dia berdiri, dia halau. Sebagian pergi. Tapi gak lama, balik lagi. Dia halau lagi, pergi, balik lagi. Ya, tidak akan lepas. Terus kemudian dia mencoba memotong sebagian ranting-ranting dan dahan dari pohon itu, mengurangi jumlah burung yang ada, tapi tetap tidak membuat dirinya tenang. Kata Imam Ibnu Qudamah, cara yang paling gampang supaya dia bisa merasa tenang, cabut pohon itu, maka burung itu gak bakalan hinggap di tempat itu dan dia merasakan tenang dengan itu. Ini ibarat ramainya hati yang ada pohon cinta dunia di dalamnya. Gak bisa tenang. Ramai dengan ini, ramai dengan itu. Banyak hal yang meramaikan hatinya. Terus bagaimana bisa khusyuk sholatnya? Bagaimana bisa tenang waktu zikir? Bagaimana bisa? Harus dicabut cinta dunia di dalam hati itu, supaya dia bisa merasakan ketenangan di dalam berzikir kepada Allah, beribadah kepada Allah, khusyuk di dalam sholatnya, dan yang lainnya. Kemudian di antara ciri penyakit hati itu adalah sering merasa galau, ketakutan, merasa sedih. Ini di antara ciri penyakit hati. Yang Allah sebutkan di surat Ali Imran ayat 151. Sanulqi fi qulubil ladzina kafarur ru'ba bima asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Kami akan berikan di dalam hati orang-orang yang kafir itu rasa takut karena kesyirikan mereka kepada Allah yang tidak pernah Allah turunkan kekuasaan untuk itu. Rasa takut yang gak jelas, kekhawatiran yang gak jelas, ini semuanya timbul karena lemahnya iman. Orang yang beriman kepada Allah dengan benar, iman kepada takdir, iman kepada Allah dan iman kepada takdir, yang dia percayai dan yakin rizkinya diatur oleh Allah, ajalnya di tangan Allah, apa yang dia khawatirkan? Apa yang dia takutkan? Allah sudah mengatur semua. Kalau Allah sudah menjamin dan dia nggak percaya, yang masalah siapa? Yang nggak percaya. Jaminan Allah dan dia nggak yakin dengan jaminan Allah, yang bermasalah adalah orang tersebut. Kemudian juga di antara ciri penyakit hati adalah menggampangkan maksiat dan dosa. Menggampangkan maksiat dan dosa. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di surat Al-Jathiyah ayat 23. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawa faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Apa kalian tidak perhatikan? Kamu tidak perhatikan orang yang mempertuhankan hawa nafsunya. Ayat 23 di surat Al-Jathiyah. Apa kamu tidak perhatikan orang yang mempertuhankan hawa nafsunya? Wa adallahu Allahu ala ilmin. Allah sesatkan dia dengan pengetahuan darinya. Ini ada dua penafsiran dari para ulama. Allah ketahui bahwa dia sesat, atau dia tahu kalau dirinya sesat. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi. Allah tutup telinga dan hatinya. Wa ala basarihi ghishawa. Ada tirai yang menutupi matanya. Faman yahdihi min ba'dillah. Siapa yang akan memberikan petunjuk kepada dia selain Allah? Afala tadhakkarun. Apa kalian tidak mengambil pelajaran?
Orang yang memperturutkan hawa nafsunya, ketutup hatinya. Dia tahu salah, ngotot. Dia selalu tahu kebenaran, dia tolak. Tahu dia. Tapi karena dia mempertuhankan bukan Allah, tapi hawa nafsunya, dia milih untuk itu dengan sengaja. Untuk mengikuti kesesatan dan kebatilan, untuk yang mengikuti yang rusak, karena bukan Allah yang dia sembah, tapi hawa nafsunya. Dan ikhwatal iman, ciri yang terakhir pada kesempatan ini, banyak sekali ciri disebut oleh para ulama, yaitu kerasnya hati. Dan ini musibah yang paling besar, kerasnya hati atau mengerasnya hati. Tidak ada azab yang Allah timpakan ke dalam diri seseorang melebihi ketika hatinya dibuat keras oleh Allah. Sebagaimana Allah berfirman tentang Bani Israel di surat Al-Baqarah ayat 74. Thumma qasat qulubuhum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah aw ashaddu qaswa. Ayat 74 afwan dari surat Al-Baqarah. Kemudian hati mereka mengeras setelah itu. Maka dia menjadi lebih keras daripada batu. Maka dia menjadi seperti batu atau lebih keras daripada batu. Karena di antara bebatuan itu ada yang bisa terbelah untuk mengalirkan air. Ada yang memunculkan mata air. Tapi kalau hati sudah lebih keras dari batu. Karena batu ini unsur yang paling keras di muka bumi. Ya. Mengalahkan besi dan yang lainnya. Kenapa? Besi masih bisa dilelehkan. Batu gak bisa leleh. Batu gak bisa dilelehkan. Kalau sudah keras seperti itu maka tempatnya di neraka jahanam. Wal'iyadzubillah. Dan ikhwatal iman, obatnya penyakit hati itu taubat. Obatnya penyakit hati taubat. Kembali kepada Allah. Kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Allah mengingatkan di surat Yunus ayat 57. Surat Yunus ayat 57. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'idhatum min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang pelajaran peringatan dari Tuhan kalian dan penyembuh terhadap apa yang ada di dalam dada dan petunjuk dan rahmat bagi orang-orang beriman. Al-Quran. Ini obatnya taubat dan berpegang dengan kitabullah Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ikhwatal iman, hati kita itu di tangan Allah. Hati kita di tangan Allah. Maka yang menguasai hati kita Allah. Jangan merasa pede dengan hati yang sudah, misalnya dia merasa berilmu, soleh dan yang lainnya. Hati kita di tangan Allah. Maka sering-seringlah minta kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Hati kita di tangan Allah. Jangan merasa ujub dengan semua pencapaian. Doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW kepada sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq. Nabi mengajarkan satu doa, wahai Abu Bakar, aku ajarkan kepadamu satu doa, jangan kamu lupakan di setiap akhir salat. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Ini doa yang Nabi ajarkan kepada siapa? Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq. Dengan level iman yang seberat itu, diajarin doa ini oleh Nabi. Aku menzalimi diriku dengan banyak kezaliman, dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Maka ampunilah aku dengan ampunan yang bersumber dari dirimu. Faghfirli maghfiratan min indik. Apa maksudnya? Ampunilah aku ya Allah dengan ampunan dari sisimu. Ampunan yang kita minta ini, ampunan yang murni dari Allah, bukan karena kita minta ampun dan yang lain sebagainya. Ya Allah murni, Engkau maha pengampun, ya Allah ampuni. Faghfirli maghfiratan min indik warhamni. Rahmati aku. Fa innaka antal ghafurur rahim.
Karena Engkau ya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ini ikhwatal iman. Hadis ini, doa ini diajarkan Nabi kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu yang level keimanannya kita mungkin dibanding seperti debu dibandingkan dengan gunung, antara kita dengan imannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sampai Umar mengatakan andai kata imannya Abu Bakar ditaruh di satu anak timbangan, imannya seluruh umat Muhammad ditaruh di satu anak timbangan, masih berat imannya Abu Bakar. Itu pun diajari doa, aku banyak zalim ya Allah, ampuni. Apalagi kita, jangan pernah merasa ujub supaya enggak rusak hati kita. Aku qouli hadza, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.